Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah SWT ya. Amin. Nah, ada yang tidak masuk? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Kok pada lemas? Berdiri terlebih dahulu yuk. Kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah semangat? Sudah. Nah, ibu akan tanya, gimana keadaan di luar hari ini? Sangatlah terang ataukah hujan? Oh ya, pintar Ani. Sekarang keadaan matahari sangatlah terang. Jadi kita akan belajar tentang manfaat energi matahari. Siapa yang tahu manfaat energi matahari? Ya benar. Manfaat energi matahari yaitu dalam kehidupan sehari-hari, manfaat energi matahari biasanya digunakan untuk menjemur pakaian, menjemur ikan asin, menjemur garam, dan lain-lain. Nah, jika untuk tumbuhan biasanya matahari digunakan untuk berfotosintesis. Nah, kita buka halaman 1 ya anak-anak. Di halaman 1 ini apa? Terdapat apa? Nah, oh ya benar. Ini terdapat di gambar ini terdapat ibu sedang menjemur pakaian dan ayah sedang berolahraga mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 yang diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi O2 dan dihirup oleh ibu, ayah, dan anak. Nah, selanjutnya kalian melakukan percobaan dan ibu akan membagikan menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Nah, coba kalian baca di halaman 3. Ada yang belum jelas? Nah, setelah selesai nanti kalian tulis di tabel ini. Ini tabel ini, di tabel pengamatan. Nah, ini kan sudah tersedia bahannya kan, tisu, kertas, dan sapu tangan. Nanti tisu, kertas, dan sapu tangan dibasahi air dan dijemur di bawah sinar matahari. Dan yang satunya nanti kertas, tisu, dan sapu tangan dijemur di bawah pohon. Nanti yang mana yang cepat kering, berapa menitkah nanti ditulis di tabel ini ya. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan. Ibu akan membuat menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kalian baca dulu halaman 3, petunjuknya gimana. Ini kan ada bahannya. Bahannya kertas, tisu, dan sapu tangan. Nah, nanti setelah percobaan selesai, kalian isi di tabel ini ya. Tabel pengamatan ini. Nah, ini kan ada 2 tabel. Yang satunya tisu, kertas, sapu tangan nanti dibasahi air dan dijemur di bawah sinar matahari, dan yang satunya kertas, tisu, dan sapu tangan dijemur di pohon, di bawah pohon. Nah, berapakah yang paling cepat, berapa menit nanti ditulis di tabel. Nah,
Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan ya dan dipresentasikan per kelompok perwakilan. Nah, sambil menunggu percobaan, kalian baca dulu alih si biji energi di halaman 5. Ya. Ya. Gimana anak-anak, sudah selesai? Oh, sudah. Alhamdulillah. Kalian kumpulkan ke depan ya. Ayo maju satu persatu ya. Ani. Bagus, beri tepuk tangan. Ali. Bagus, beri tepuk tangan. Oh ya. Selanjutnya, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari dan dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya, kalian baca jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia. Siapa yang tahu jenis-jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia? Jenis-jenis sumber daya alam di Indonesia ada 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu apa aja? Ya benar Ani. Ada hewan, tumbuhan, angin, udara, matahari, dan lain-lain. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu besi, emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Udah pada tahu kan? Oh, udah, alhamdulillah. Ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oh ya, tidak. Nah, manfaat matahari bagi manusia untuk menjemur pakaian, menjemur ikan, menjemur garam, dan lain-lain. Dan untuk tumbuhan biasanya digunakan untuk berfotosintesis. Nah, dan apalagi tadi? Oh ya, tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia ada berapa? Ya benar, ada 2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu tumbuhan, air, angin, udara, dan lain-lain. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu emas, tembaga, perak, dan lain-lain. Ya, ada yang masih bingung? Ada yang mau bertanya? Alhamdulillah tidak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo dipimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.